TV5, cara beda, tonton berita. Wilujeng pemirsa, Partai Kasakilas Info di Nakapir 27 Maret 2023, SMK Negeri Jelema Abang Baning ngayapkeun kegiatan nupinsasi Ramadan nyaeta pesantren kilat anu ditutupkeun ku siswa-siswi kelas 10 sareng kelas 11. Acara berlangsung sadina saminggu ieu mangrupa kali kedua pesantren kilat dilaksanakeun saenggeus pandemi Covid-19. Informasi selengkapna sareng jam urang adis tariwayat Masjid Al-Mutaqin SMK Negeri Jelema Abang kalawan Bapak Ahmad Nabib SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abdi nuju di Masjid Al-Mutaqin di SMK Negeri Jelema Abang. Tempat kegiatan pesantren kilat. Sareng abdi Pak Ahmad Labib SPDI. Jadi non bayar kegiatan pesantren kilat diayakeun di SMK Negeri Jelema Abang ieu. Apa saja kegiatan di pesantren kilat di SMKN 1 Lumabang ini? Itu banyak, ya, itu banyak. Dari awal masuk, ya, kegiatannya itu dari awal masuk. Kalian sudah pendaftaran dulu pagi, ya. Kemudian ada sholat duha berjamaah, ya. Sholat duha berjamaah maksudnya masuk ke masjid secara berjamaah, kemudian mengerjakan sholat sunnah duha secara nafsi-nafsi sendiri-sendiri, ya. Kemudian nanti ada kajian duha di situ, pengajian setelah sholat duha, ya. Habis itu setelah pengajian sholat duha sambil menunggu duhur, ya, sambil menunggu sholat jamaah duhur, sholat duhur berjamaah secara berjamaah. Nanti setelah sholat duhur berjamaah ada jeda istirahat, kemudian nanti lanjut lagi, ya, lanjut lagi sekitar jam 1:30 siang, ya, setengah 2 siang itu lanjut lagi untuk pengajian, ya, pengajian dari pemateri, penceramahnya ataupun dari kiai ataupun abdi dalam ataupun ustadz itu sendiri, sampai menunggu asar sampai kurang lebih jam 2:30 jam 3. Kemudian sholat asar berjamaah. Sholat asar berjamaah selesai, kemudian ada pengajian setelah asar, ya istilahnya kultum lah. Kultum setelah ba'da asar sampai sekitar jam 4, ya, sekitar sampai jam 4 setengah 5, ya, jam 4 setengah 5 sampai jam 4 setengah 5. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah santriawan santriwati SMK Lumabang ini kemudian untuk bersih-bersih, mandi sore. Setelah mandi sore kemudian mencari berbuka puasa, itu takjil, ngabuburit lah istilahnya, ya, ngabuburit sampai menjelang maghrib setengah 6 sudah masuk lagi ke pondok, ya. Nanti ada panitianya, kemudian masuk lagi ke pondok. Kemudian nanti setelah masuk lagi ke pondok kita buka bersama di situ, ya, buka bersama di situ, ya, dengan dipimpin oleh para ustadznya, ya. Insya Allah dengan kebersamaan berjamaah kita buka bersama mendapatkan pahala keberkahan dari Allah SWT, ya, amin. Berbuka di situ tapi tidak makan besar dulu, ya, karena dari kata saya pernah mendengar kata dokter siapa itu, kalau badan kita lagi puasa, ya, itu kosong kan dari pagi sampai sore, ya kan, kemudian jangan langsung dimakan besar. Maka dari itu kan dianjurkan untuk berbuka yang kecil-kecil dulu, minum air putih, kalau enggak minum air manis, teh manis ataupun kurma, disunahkan untuk sama kurma ataupun kolak dulu, ya, yang ringan-ringan dulu. Nah, sama halnya seperti kita di sini di pesantren kilat ini, kita anjurkan, kita biasakan untuk yang ringan-ringan dulu pas buka puasa. Habis itu sholat maghrib berjamaah, ya, sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah barulah, ya kan, karena sudah diisi dengan yang ringan-ringan,
lambung bekerja dan sebagainya sudah tidak keras kan, karena ringan apa yang dimasukkan oleh tubuh kita makanannya, kemudian makan besar setelah sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib berjamaah makan besar, diselaukan daun badannya kita, dinikmatin, bekerja sambil istilahnya ya bersendagurau kan gitu, sambil bersendagurau dengan teman-teman di maktab, di pondoknya, di kamarnya ya, sambil menunggu sholat isya, taraweh, witir berjamaah ya. Setelah itu masuklah sholat taraweh, sholat isya, kemudian sholat taraweh dan witir berjamaah. Setelah itu selesai kegiatan sholat isya, taraweh dan witir berjamaah selesai, kemudian tadarus Quran ya. Setelah itu tadarus Quran berjamaah juga, yaitu dengan kelompok-kelompok ya, dibuat kelompok jadi 30 juz ya. Jadi santriwan santriwati itu mendapatkan satu kelompok itu berapa orang, berapa santriwan santriwati itu nanti 1 juz dibagi, dan alhamdulillah pada waktu itu kita khatam Al-Quran ya, pada waktu itu kita khatam Al-Quran alhamdulillah ya. Semua saja dengan istilahnya dengan kegiatan seperti ini kita semakin setiap Ramadannya itu bisa menambah kebaikan buat kita seperti itu. Kemudian setelah itu baru sekitar jam 9 ya, selesai jam 9, kemudian ada ngopi nih, seperti di sini kan ngobrol pendidikan Islam ya, sekitar pendidikan Islam, namanya ngopi sebentar saja, ataupun dalam dalam ngopi itu sendiri, ngobrol pendidikan Islam itu evaluasi kita dalam keseharian kita ya kan. Barangkali ada pertanyaan dari santriwan santriwati tentang wawasan Islam ataupun khasanah Islam, bisa dikemukakan di ngopi itu sendiri ya. Kalau ada yang bawa kopi silahkan sambil ngopi kan gitu, enak jadinya kan, santai. Habis ngopi selesai kurang lebih setengah jam lah, jangan lama-lama. Kemudian santriwan santriwati bisa keluar selain mencari jajan ataupun mencari sahur untuk persiapan sahur nanti. Jam 10 baru kita stop, santriwan santriwati harus kembali ke maktab, ke pondok jam 10 malam untuk istirahat. Untuk istirahat, ya, makan dan minum secukupnya, kemudian nanti dilanjut jam 2 ya, jam 2 setengah 3 itu bangun malam. Ya, ini kegiatannya, bangun malam, qiyamul lail, tahajud ya. Kemudian ada sholat taubah, sholat sunnah taubah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud. Silahkan dari santriwan santriwati yang akan diinformasikan oleh panitia ya, dibangunkan. Habis itu barulah sambil menunggu sahur, akhirnya sahur ya kan. Habis sahur selesai, kemudian habis sahur langsung sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah ya, kemudian ada pengajian subuh. Habis pengajian subuh istirahat dari jam 6 ya, setengah 7 sampai jam 9 istirahat, mandi, kemudian istirahat. Itu seperti itu, kembali lagi seperti semula. Itu begitu ya, adek ya. Untuk jawab pertanyaan seterusnya, sabar halina kegiatan pesantren di SMK Hijil Mangabang iya langsung. Untuk seberapa lama itu di SMK Hijil Mangabang ini, kita mulai hari Senin hari ini 27 Maret 2023 sampai tanggal 2 April 2023 hari Ahad tanggal 2 April 2023, kurang lebih seminggu, satu pekan ya, satu pekan kita melaksanakan pesantren kilat ini ya. Dan itu dasarnya dari pemerintah, provinsi mempunyai program pesantren, dan kita ngambil kebijakannya yaitu ada pesantren kilat ya, pesantren kilat di SMK 1 Lumabang ini ya. Dan semua saja
saja ya dengan kita pesantren kilat yang belum pernah santri dan sebagainya, belum pernah pesantren, bisa merasakan seperti apa sih pesantren tuh kan gitu ya kan, ditinggal orang tua ya, bisa berbaur teman dari, kalau benar-benar pesantren bukan kilat ya, pesantren aslinya itu yang berbaur dengan dari penjuru negeri Nusantara, dari Sabang sampai Merauke ada semua biasanya di situ ya kan, itu begitu kurang lebih 1 pekan. Selanjutnya Terus sahawe anu ilu biung dina kegiatan pesantren kilat di SMK Negeri 1 di Jelema Abang ieu, Pak. yang mengikutinya itu dari kelas 10 dan kelas 11 ya, dari semua jurusan ya, kelas 10 dan kelas 11 SMKN 1 Lemabang, semua jurusan diikutkan, wajib dari karena ini program dari provinsi ya, kalian sekolah di SMKN 1 Lemabang ya kan, dan itu naungan provinsi Jawa Barat, jadi ada program kita harus ikutin seperti itu ya kan, kita harus ikutin dan itu bermanfaat insya Allah kan gitu ya. Itu juga istilahnya kan 1 tahun sekali, apalagi dalam Ramadan kita melakukan aktivitas kebaikan ya kan, insya Allah berbuah pahala itu sendiri yang kita tidak tahu itu pahalanya seperti apa, itu istilahnya kebaikan, mendapatkan kebaikan. Seterusnya, naon tujuan dilaksanakan anak kegiatan pesantren kilat di SMK Negeri Jelema Abang ieu, Pak? Tujuannya satu, yang pertama nih tujuannya satu untuk mencetak istilahnya untuk siswa-siswi berakhlakul karimah, kemudian selanjutnya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan, kemudian selanjutnya itu agar siswa-siswi itu bisa merasakan dunia pesantren, khususnya diumumi ya, yang diumumi bisa merasakan dunia pesantren itu seperti apa ya, dunia pesantren seperti apa yang biasanya itu di rumah dan sebagainya, anak mama, anak papa kan gitu kan, akhirnya kan jauh dari mama dan papa seperti apa, karena kita pasti akan ditinggal oleh orang tua ya kan gitu tujuannya, biar kita mandiri tujuannya ya, mandiri, bisa hidup sendiri, apapun sendiri, nyuci baju sendiri ya, cari makan sendiri dan lain sebagainya, tujuannya banyak. Salah satu adalah memupuk iman, takwa itu sendiri, iman kita, kemudian takwa kita kepada Allah, kemudian takwa istilahnya memenuhi perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan Allah itu sendiri, dan kemudian melaksanakan seluruh rukun Islam ya haji belum ya, bagi yang mampu pergi haji, bagi yang mampu ya sholat, kemudian puasa jelas, ada sholat jamaah ya kan, memupuk benar-benar spiritual, tujuannya benar-benar spiritual Islam itu sendiri, itu seperti itu, dan banyak lagi tujuannya. Seterusnya, naon peran Bapak dina kegiatan pesantren kilat ieu, Pak? Kalau peran saya sendiri, satu panitia, kemudian saya itu pemateri juga ya, pemateri, panitia, dan istilahnya kemudian yang menjadi salah satu pengasuh di pesantren kilat ini ya, panitia ya, salah satu panitia di pesantren kilat di SMK 1 Lemabang ini. Nyontos sakit bae wawancara ayeuna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.